Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery. 1500164 call center dan Ajib siap melayani. Setia. Pak Guru, Bobo mau mengurus surat izin pembuatan kartu anggota perpustakaan. Bagaimana caranya, Pak Guru? Tapi Ham-Ham terus melangkah mendekati Pak Opal untuk urus izin sendiri tinggal di rumah Hamsteria. Nah, lalu setelah sekian lama mereka duduk, Mama Kepi dan juga Mama Lobi minta izin. Dariku, maka gorila si pengawal hutan akan mengizinkan kalian masuk. Segera perintahkan seluruh penghuni hutan untuk mengambil surat izin dariku. Akhirnya, seluruh penghuni hutan berbondong-bondong menghadap singa si raja hutan. Ketika si tikus itu berusaha untuk mengambil potongan buah yang lain, datanglah seekor hewan ya. Kalau berjalan, bunyinya bum bum bum. Hewan apakah itu? Lalu Zizi bersiap-siap memetik buah mangga yang ada di halaman rumahnya. Kalau aku petik dan menikmatinya, kayaknya bakal manis ini. 1, 2, 3. 1. Biar dia yang mengurus. Nah, ini kabar baik yang kedua. Bahwa mengurus izin itu mudah. Karena kamu masih kecil, jadi bisa didampingi oleh orang lain. Yang bernama Karim. Tanpa berlama-lama, Karim langsung pulang ke rumahnya untuk mencoba membuat resep nasi goreng paling lezat di seluruh negeri. Nah, maka dari itu minta izin itu perlu. Tuh kan, Dek. Jadi mulai sekarang harus diingat-ingat untuk selalu izin dulu ya. Aha, bagaimana kalau kita minta tolong si Molly, si monyet lincah? Sepertinya ada yang panggil-panggil nama aku. Betul kan, putri kecil? Kebetulan aku minta tolong kamu ya, izin ke Perdana Menteri untuk kami berkemah. Empati tegas inovasi Anda, solusi 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 empati tegas inovasi Anda. Izin dulu ya, dinarasikan oleh Kak Dian. Di hari Minggu yang cerah, kakak beradik Sinta dan Cika asyik bermain bersama sambil berlarian. Mereka berdua saja di rumah ditemani Mbok Iem. Sementara ayah dan ibunya pergi ke rumah Om Herman. Katanya sih ada urusan sebentar. Mbok Iem yang tengah sibuk membersihkan halaman rumah meminta Sinta dan Cika untuk bermain di dalam. Non Sinta, Non Cika, bisa tidak mainnya di dalam rumah dulu? Ini Mbok Iem lagi nyapu Nanti sampahnya jadi berterbangan loh. Oke, siap Mbok, sahut mereka bersamaan.
Sesampainya di dalam rumah, Cika merebahkan badannya di sofa, sementara Sinta menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Tak lupa ia mengambilkan Cika juga, karena pasti Cika kelelahan dan kehausan. Cika, ini kakak ambilkan air putih. Pasti kamu haus sekali kan? Ujar Sinta. Wah, Kak Sinta baik banget deh. Iya nih, Cika haus. Sahut Cika sambil meminum air putih yang diberikan Sinta. Saat hendak menaruh gelas di meja, mata Cika tertuju pada selembar uang 5 ribuan yang terselip di balik taplak meja. Kak Sinta, ada uang 5.000 nih. Kita jajan yuk. Loh, itu uang siapa, Dek? Uang Dek Cika? Tanya Sinta. Bukan, Kak. Mungkin uang ibu. Jawab Cika. Kalau begitu, kita tidak bisa menggunakannya, Dek. Sebelum meminta izin terlebih dahulu. Izin dulu ya, seru Sinta. Ih, itu kan punya ibu, bukan milik orang lain. Masa kita tidak boleh pakai untuk jajan sih? Sanggah Cika. Tetap gak boleh, Dek. Itu namanya tidak sopan. Sama saja dengan adik mencuri karena menggunakan sesuatu yang bukan milik adik. Izin dulu ya, ajak Sinta lagi. Mendengar itu, Cika kembali merengek. Tapi Cika mau jajan, Kak. Nanti saja kita minta izinnya kalau ayah dan ibu sudah pulang. Sekarang Kak Sinta temenin Cika jajan dulu pakai uang ini. Ibu pasti tidak akan marah kok. Ya, ayolah Kak Sinta. Desak Cika. Dek Cika tetap harus izin dulu ya. Sabar itu baik loh, bujuk Sinta. Assalamualaikum. Terdengar suara ibu dari balik pintu. Waalaikumsalam. Sahut kakak beradik itu dengan kompak. Cika kemudian berlari menyambut kedatangan ibunya sambil membawa uang 5.000 yang ia temukan. Ibu, Ade tadi menemukan uang ini di balik taplak meja. Apa ini punya ibu? Tanya Cika. Iya nak, itu punya ibu. Tadi ibu terburu-buru, jadi menyelipkannya di sana. Kenapa? Boleh Cika pakai untuk jajan tidak? Tadi Cika minta sama Kak Sinta untuk ditemani jajan pakai uang ini. Tapi kata Kak Sinta harus izin dulu sama ibu. Boleh nak. Betul itu kata Kak Sinta, harus izin dulu. Izin itu mudah sekali dilakukan. Namun kita sering enggan melakukannya karena merasa sudah pasti diizinkan. Padahal itu bagian dari sopan santun. Misal nih, adik punya coklat 1 ditaruh di meja. Lalu kakak memakannya tanpa seizin adik. Adik marah tidak? Tanya ibu. Iya, marah dong. Itu kan makanan kesukaan adik. Nah, maka dari itu minta izin itu perlu. Tuh kan Dek. Jadi mulai sekarang harus diingat-ingat untuk selalu izin dulu ya. Di sebuah pedesaan tinggallah sebuah keluarga yang sangat sederhana dan memiliki semangat dalam berusaha. Keren. Dan di dalam keluarga tersebut ada seorang anak. Siapakah anaknya? Namanya Ahmad. Ahmad ini dikenal sebagai anak yang rajin dan suka membantu kedua orang tuanya. Siapa yang suka membantu kedua orang tuanya? Saya. Benar dong. Alhamdulillah. Nah, Ahmad ini punya cita-cita teman-teman. Apa cita-citanya? Cita-citanya yaitu menjadi seorang pengusaha. Wah, hebat. Nah, untuk mewujudkan cita-citanya, ia mencoba membuka warung tepat di samping rumahnya. Keren banget sih Kak. Keren dong. Pagi hari
ketika sedang melayani para pembeli, Ahmad dikejutkan oleh sebuah suara. Suara ada, Kak? Tebak, suara apa nih ya? Suara terontet. Nah, dan diiringi oleh suara pukulan yang sangat menggelegar. Nah, siapa yang datang, Kak? Yang datang? Rupanya ada pasukan kerajaan. Pasukan kerajaan? Mau ngatain? Nah, pasukan kerajaan ini menuju rumahnya Ahmad dengan menunggangi kuda. Hiya! Ketika sampai di rumah Ahmad, salah satu pengawal kerajaan turun dari kuda dan berjalan menuju Ahmad. Lalu bertanya, "Permisi, anak kecil." "Permisi, Bapak besar, silakan. Ada yang bisa dibantu?" "Permisi." "Kok ternisi-ternisian sih, Kak?" Lah kan minta izin. Meminta izin kan bagus. Oh, iya benar. Nah, kami dari kerajaan ingin membantu masyarakat yang belum tahu kabar gembira. Kabar gembira apa, Pak? Ini, kabar gembiranya bahwa kulit duren itu tajam durinya. Saya juga tahu, Pak, kulit duren itu tajam durinya. Bercanda ya. Jadi sebelum dijelaskan Bapak mau bertanya, ini usaha siapa? Usaha saya, Pak. Keren, kecil-kecil sudah punya usaha. Aku mau membantu perekonomian keluarga, Pak. Keren, luar biasa. Ngomong-ngomong, sudah izin ke kerajaan belum? Memang harus izin ya, Pak? Nah, ini kabar gembiranya. Segala sesuatu itu harus izin agar tidak ada masalah di kemudian hari. Belum mengerti, Pak. Begini, ketika kamu mau bertamu ke rumah orang, harus izin dulu dengan cara mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Benar nggak? Benar. Nah, kalau kamu ingin mengambil mangga di rumah teman, harus izin dulu. Betul nggak? Betul, Pak. Izin itu perlu sebagai tanda kamu memberikan kabar kepada orang lain. Begitu juga ketika kamu membuka usaha, jadi perlu izin agar kami tahu siapa saja yang berusaha di daerah kerajaan. Agar ketika ada sesuatu kami berdiri di depan dan siap melindungi. Paham, Pak. Nanti saya minta bantuan sama paman saya, biar dia yang mengurus. Nah, ini kabar baik yang kedua, bahwa mengurus izin itu mudah. Karena kamu masih kecil, jadi bisa didampingi oleh orang lain. Bisa orang tua kamu, tapi yang mengurus bukan orang lain ya. Wah, keren. Kapan kamu mau mengurus izin? Segera, Pak. Biar usaha saya makin berkembang, jadi harus izin. Baik, kami tunggu ya. Akhirnya Ahmad dan kedua orang tuanya mengambil keputusan. Ada keputusannya, Kak? Keputusannya yaitu meminta izin secara langsung kepada kerajaan. Karena meminta izin itu mudah. Nah, ayo teman-teman, biasakan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Benar. Sampai berjumpa di cerita Kak Yan selanjutnya. Dadah. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Hai, jumpa lagi bersama Bunda Indri. Dan kali ini Bunda akan bercerita dengan tema sahabat laut kita. Nah, hari ini Bunda bercerita ditemani sahabat laut kita yaitu Todi si Todak. Halo Todi. Halo Bunda. Nah, kamu duduk di situ dulu dan temani Bunda ya. Oke Bun. Nah, hari ini kita bersama Kopi, Kepi si kepiting, dan Lobi si lobster bersama mama-mamanya di laut yang jernih dan kedalaman laut di dasar lautnya. Mereka sedang bercengkrama dan sambil bantu-membantu mengkilapkan cangkang serta sapit mereka. Nah,
Lalu setelah sekian lama mereka duduk, Mama Kepi dan juga Mama Lobi minta izin. Anak-anakku, kami mau jalan dulu. Kalian tinggal di balik terumbu karang ya. Jangan kemana-mana. Ingat, kalian harus minta izin kalau kalian mau pergi dari balik terumbu karang. Tunggu Mama kembali. Kepi dan Lobi cuma mengangguk-angguk. Lalu Mama Kepi dan Mama Lobi pergi mencari hiasan berupa kerang-kerang serta mutiara untuk perayaan pesta nanti. Setelah sekian lama mereka bermain, lalu Kepi merasa bosan. Oh, aku bosan sekali. Bagaimana kalau kita pergi ke permukaan laut? Kabarnya di sana sangat indah. Hah? Bukannya kita dilarang? Iya, tapi kita kan sebentar saja. Lalu mereka pergi berdua setelah sepakat dan di tengah jalan mereka ketemu dengan Pak Hiu. Hai anak-anak, kalian mau kemana? Kami mau jalan-jalan dekat sini saja. Apakah kalian sudah minta izin dengan orang tua kalian? Sudah. Ternyata Kepi dan Lobi berbohong. Teman-teman, mereka pun pergi dan Pak Hiu melihat mereka dari kejauhan. Lalu laut yang terang benderang tiba-tiba menjadi gelap karena lewat kapal nelayan yang sangat besar dan menebarkan jalannya. Kepi dan Lobi yang sedang lewat di bawah kapal itu, mereka terperangkap bersama ikan-ikan kecil lainnya. Tolong! 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 Mendengar teriakan tersebut, Pak Hiu bergegas menemui Mama Kepi dan Mama Lobi. Bergegas mereka menolong anak-anak beserta ikan-ikan lainnya. Dengan segala sapit dan juga mereka pun menolong anak-anak mereka dan memotong jalan nelayan tersebut. Kepi dan Lobi selamat beserta ikan-ikan lainnya. Mereka berpelukan dan bersembunyi di balik karang. Terima kasih Mama, aku berjanji tidak akan lagi seperti ini. Aku akan izin dan mematuhi segala perintah Mama. Iya anak-anakku, ingat kalian harus berhati-hati dan harus selalu minta izin agar kami mengetahui. Iya Mama, maafkan kami. Mama sudah memaafkan kalian. Kalian berjanji ya, sini kita berkumpul lagi dan kita akan berkumpul di bawah laut sini dengan aman dan damai. Nah demikian teman-teman cerita dari Bunda hari ini. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mudahnya mengurus izin sendiri. Di suatu pagi yang cerah di sebuah SD Cinta Bangsa. Sebelum jam belajar dimulai, anak-anak berdatangan dan saling bertegur sapa. Pada saat itu, ada seorang anak yang bernama Ani yang sedang membaca buku. Wah, buku ini bagus sekali. Ceritanya sangat seru dan banyak gambar-gambar yang keren dan warna-warni. Aku sangat suka dengan buku ini. Mendengar perkataan Ani, salah satu temannya bernama Bobo jadi penasaran. Ani, aku lihat bukumu bagus sekali ya. Di mana kamu membelinya? Aku tidak membelinya, Bobo. Aku meminjamnya dari perpustakaan. Meminjam buku di perpustakaan? Emangnya boleh meminjam buku di perpustakaan, terus dibawa ke dalam kelas? Jelas boleh dong, karena aku punya kartu anggota perpustakaan. Jadi, kata Pak Guru, setiap siswa yang punya kartu anggota perpustakaan bisa meminjam buku untuk dibawa ke kelas. Wah, kalau gitu aku juga pengen punya kartu anggota perpustakaan. Tapi bagaimana caranya?
untuk mengurus izin membuat kartu anggota perpustakaan. Aku kan nggak tahu caranya. Kamu saja deh yang menguruskan surat izin itu. Tenang saja, mengurus izin sendiri itu mudah loh. Lalu Ani pun memberitahu ke Bobo tentang bagaimana caranya mengurus izin pembuatan kartu anggota perpustakaan. Dan selanjutnya Bobo pun pergi ke perpustakaan untuk mengurus izin pembuatan kartu anggota perpustakaan. Pak Guru, Bobo mau mengurus surat izin pembuatan kartu anggota perpustakaan. Bagaimana caranya, Pak Guru? Wah, caranya mudah sekali, Bobo. Kamu cukup mengisi data ini dan melengkapi persyaratannya saja. Lalu, Bobo pun melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Setelah selesai, Bobo pun akhirnya bisa mendapatkan kartu anggota perpustakaan. Dan Bobo pun bisa meminjam buku-buku di perpustakaan lalu membawanya ke dalam kelas. Wah, ternyata mengurus izin sendiri itu mudah ya. Nah, teman-teman, ternyata mengurus izin sendiri itu mudah kan? Jangan lupa follow akun Instagram Layanan Jakarta. Mari kita dongeng. Izin kemah putri kecil. Di suatu pagi yang cerah di sebuah kerajaan yang sangat indah, terlihat putri kecil tampak gembira berkumpul bersama dengan teman-temannya. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, putri kecil dan teman-temannya lagi membicarakan untuk kemah nanti. Tak berapa lama, putri kecil pun bergegas menemui ayahanda raja untuk meminta izin. Ayah, aku boleh bicara tidak? Tentu boleh, putriku yang cantik. Aku dan teman-temanku akan berkemah di hutan kerajaan, boleh tidak ya? Wah, itu kegiatan yang sangat menyenangkan. Tentu boleh, tapi jangan lupa untuk izin kepada Perdana Menteri Kerajaan ya. Kenapa harus izin? Itu sangat merepotkan. Karena di kerajaan ini ada Perdana Menteri Kerajaan yang mengatur dan mengelola semua kegiatan, nak. Baiklah, ayah. Cepat-cepat putri kecil menemui teman-temannya untuk menyampaikan pesan dari ayah. Bagaimana teman-teman, kita harus izin ke Perdana Menteri. Ya udah, ayo kita izin saja, Putri. Tapi itu sangat merepotkan. Di tengah kebingungan, putri kecil mendapatkan sebuah ide. Aha, bagaimana kalau kita minta tolong si Molly, si monyet lincah? Sepertinya ada yang panggil-panggil nama aku. Betul kan putri kecil? Kebetulan aku minta tolong kamu ya, izin ke Perdana Menteri untuk kami berkemah. Wah, itu sih urusan yang sangat mudah. Tapi pisang dulu dong. Aduh Molly, ya udah nih 3. Oke, berangkat. Walaupun pergi menemui Perdana Menteri. Tapi tak berapa lama kemudian Molly kembali lagi untuk menanyakan informasi yang belum lengkap kepada putri kecil. Terus seperti itu Molly bolak-balik sampai akhirnya Molly pun kelelahan dan tidak kembali lagi. Karena Molly tidak kembali lagi, putri kecil menganggap semua urusan izin kemah sudah selesai. Keesokan paginya, putri kecil pun mendengar kabar bahwa ada pameran hasil panen di hutan kerajaan sampai besok. Bagaimana ini? Putri kecil bingung. Apakah Molly sudah melaksanakan urusan izin itu? Putri kecil pun karena tidak mau perkemahannya gagal, langsung bergegas menemui Perdana Menteri Kerajaan. Selamat pagi Perdana Menteri, aku mau urus izin kemah. Wah,
Selamat pagi Putri Kecil. Kebetulan sekali, kemarin Molly datang ke sini untuk mengurus izin itu, tapi informasinya belum lengkap, jadi tidak bisa saya proses. Kalau begitu saya bisa urus izin sekarang? Tentu bisa Putri Kecil. Baik, akan saya catat ya. Kapan kau akan berkemah? Sabtu. Oh, baik. Besok. Berapa hari kau akan berkemah? 2 hari, Sabtu dan Minggu. Oh, berapa orang yang akan ikut? 6 orang, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Dan beberapa pertanyaan lain yang harus dijawab Putri Kecil untuk melengkapi data informasi. Putri Kecil pun diberi peraturan dan tata tertib selama berkemah di hutan kerajaan. Baik Putri Kecil, laporan izin kalian sudah kami terima ya, dan sudah kami sampaikan ke bagian pengelola hutan. Kalian bisa memakai hutan di bagian sebelah barat kerajaan agar tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Wah, terima kasih Perdana Menteri. Ternyata urus izin sendiri itu lebih mudah ya, lebih cepat dan lebih lengkap informasinya. Tentu Putri Kecil, mengurus izin sendiri itu lebih mudah. Kalau begitu, selamat berkemah dengan aman dan nyaman Putri Kecil. Urusan izin kemah sudah selesai. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Putri Kecil dan teman-temannya berkemah dengan riang gembira dan dengan rasa aman dan nyaman. La 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 la, hati sukacita. La 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 la, hati gembira. Urus izin sendiri itu lebih mudah. Tak perlu suruh sana sini, aku mandiri. Terima kasih teman-teman. Dadah. Tikus makan sabun. Sabun mandiku ditarik-tariknya. Aku kesal dan menjadi takut. Halo teman bercerita, panggil aku Kak Geza. Kali ini Kak Geza sedang menjadi seekor tikus dan akan bercerita dengan judul Izin si Tikus. Sudah siap mendengarkan? Kalau begitu, mari kita mulai. Kalian mendengarnya juga bukan? Itulah suara perut tikus yang lapar. Sepanjang jam pelajaran, ia selalu mengelus-ngelus perutnya, berusaha agar suaranya tidak terdengar lagi. Tapi itu sia-sia. Perutku sangat lapar sekali. Sudah ada bunyinya, kerebek, kerebek, kerebek. Kapan bel istirahat terdengar? Itulah salah satu keluh tikus. Hingga akhirnya dalam hitungan ketiga, ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3. Bel istirahat pun berbunyi. Si tikus bergegas menuju kantin sambil menghirup aroma makanan yang lezat. Ketika ia sudah mendapatkan makanan itu, barulah ia menyadari bahwa bagaimana bisa aku lupa membawa uang? Ya sudah, aku harus kembali dulu ke dalam kelas untuk mengambilnya. Sesampainya di kelas, ia mencium aroma yang lezat. Bau makanan apa lagi ini, lezat sekali. Dari mana juga datangnya ini? Oh, rupanya dari meja sebelah sana. Dan bagusnya lagi, tidak ada pemiliknya. Berarti aku bisa mengambilnya sendiri. Si tikus pun mendekati meja itu, lalu membuka tutup kotak makan, melihat isinya, dan ia benar-benar bahagia. Wah, inilah yang aku tunggu-tunggu. Sayur dan buah segar. Tidak ada pemiliknya bukan? Kalau begitu, aku bisa mengambilnya. 1 potong melon ini. Lezat sekali. Tapi itu belum cukup untuk membuatku kenyang. Apakah aku bisa mengambilnya lagi? Ketika si tikus itu berusaha untuk mengambil potongan buah yang lain, datanglah seekor hewan yang belalainya panjang, telinganya lebar. Kalau berjalan, bunyinya bum bum bum. Hewan apakah itu? Benar, gajah. Si gajah yang melihat perbuatan tikus langsung menghentikannya. Hei tikus, berhenti. Kamu telah mencuri makananku. Ternyata itu milikmu gajah. Aku benar-benar telah
mencurinya. Aku mohon maaf sekali, tapi itu karena perutku yang lapar dan lagi pula makanan ini benar-benar sangat lezat sekali. Kali ini aku memaafkanmu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Padahal jika kamu menungguku dan meminta izin kepadaku, aku akan memberikanmu jauh lebih banyak daripada yang kau minta. Benarkah itu, gajah? Kamu baik sekali. Aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Maafkan aku sekali lagi ya, gajah. Setelah meminta maaf, si tikus pun kembali ke kantin untuk membayar makanan yang tadi belum dibayarkannya. Dan ia membagi makanan itu kepada gajah yang telah baik hati. Setelah kejadian tersebut, apabila tikus ingin meminjam mainan, meminjam barang, atau meminta makanan temannya, ia akan selalu meminta izin, bahkan selalu bernyanyi untuk senantiasa mengingatkan teman yang lainnya. Demikianlah ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita lainnya. Dah. Halo anak Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan ceria setiap hari. Nama kakak Ida Purwanti, teman-teman cukup panggil Kak Ida. Hari ini kakak mau mendongeng. Judul dongeng kali ini adalah Permisi Pak Opal. Kali ini kakak ditemani oleh Ham-Ham, Pak Opal, Humi, dan juga Robo. Suatu pagi yang cerah, Ham-Ham berkeliling kota Hamsteria. Ia akan mencari rumah baru untuk ia tinggal. Sesampainya di pusat kota, Ham-Ham melihat sebuah rumah bertingkat dikelilingi oleh hamparan kebun bunga matahari yang sangat indah. Ia sangat ingin tinggal di sana, di rumah Hamsteria. Namun, langkah Ham-Ham terhenti saat melihat penjaga rumah. Wajah si penjaga rumah sangat garang. Tubuhnya gempal, gigi depannya besar dan juga panjang. Wah, Pak penjaga itu pasti galak. Ada apa, sobat? Kau tampak murung. Aku ingin tinggal di rumah itu, tapi penjaga itu tampak galak. Oh, aku bisa membantumu. Akan kumintakan izin pada Pak Opal agar kau bisa tinggal di sana. Benarkah? Wah, aku sangat senang. Tapi ada syaratnya. Syarat? Setiap pagi kau harus membawakanku biji bunga matahari yang segar. Jadi aku harus bangun setiap pagi untuk memetik biji bunga matahari untukmu? Betul. Bagaimana ya? Stop. Apa yang kau lakukan, Robo? Kau tidak boleh mempersulit orang yang ingin mengurus izin. Kau lagi, Humi. Jika kau ingin tinggal di sini, kau hanya perlu minta izin Pak Opal tanpa syarat apapun, Ham-Ham. Rencanaku gagal lagi. Robo lalu meninggalkan Humi dan Ham-Ham. Jika kau ingin mengurus izin melalui perantara, kau akan diminta banyak syarat seperti tadi. Sekarang pergilah menemui Pak Opal. Asal kau sopan, Pak Opal akan senang. Ham-Ham sedikit ragu. Dilihat dari sudut manapun, Pak Opal tetap menyeramkan. Tapi Ham-Ham terus melangkah mendekati Pak Opal untuk urus izin sendiri tinggal di rumah Hamsteria. Permisi Pak, saya Ham-Ham, hamster baik. Saya ingin tinggal di rumah Hamsteria ini. Pak Opal melihat Ham-Ham dengan wajah garang. Namun beberapa saat kemudian wajah Pak Opal berubah menjadi sangat ramah. Ham-Ham, tentu saja. Tentu kau boleh tinggal di rumah ini. Ayo,
akan aku antar ke dalam. Kau bebas memilih kamar sesukamu. Apakah ada syaratnya? Oh, tentu saja ada. Apakah aku harus membawakanmu biji bunga matahari setiap pagi? Oh, tentu saja tidak. Kau hanya perlu rajin membersihkan kamarmu sendiri dengan baik, agar hamster lain tidak terganggu. Jika lingkunganmu bersih, semua hamster akan sehat dan bahagia. Hanya itu? Tentu saja. Wah, terima kasih banyak. Betul bukan? Pak Opal hamster yang ramah. Wah, ternyata mengurus izin sendiri itu mudah. Tentu saja. Ham-ham sangat senang bisa tinggal di rumah hamster ya bersama dengan hamster yang lain. Ia tidak lagi takut pada Pak Opal karena ternyata urus izin sendiri itu mudah. Nah teman-teman, menarik bukan ceritanya? Inilah dongeng untuk anak Indonesia. Dadah! Sayembara nasi goreng. Hari itu adalah hari yang istimewa karena Baginda Raja sedang berulang tahun. Seluruh rakyat berkumpul di alun-alun istana untuk memberikan selamat dan mendoakan Baginda Raja. Wah, terima kasih rakyatku semua. Sebagai wujud rasa syukur dan terima kasihku kepada kalian, aku akan membuat sebuah sayembara. Sebuah sayembara? Ya, siapa saja yang bisa membuat nasi goreng terenak di seluruh negeri, aku akan memberinya hadiah berupa sebuah panci dari emas yang bertahtakan zamrud dan permata. Wah, semua rakyat senang mendengar pengumuman dari sang Baginda Raja, termasuk seorang pemuda pemilik kedai kecil yang bernama Karim. Tanpa berlama-lama, Karim langsung pulang ke rumahnya untuk mencoba membuat resep nasi goreng paling lezat di seluruh negeri. Tapi kan pengumuman dari Baginda Raja belum selesai. Aduh, Karim. Tibalah hari yang ditentukan. Semua orang ramai-ramai datang menuju alun-alun istana sambil membawa nasi goreng buatan mereka masing-masing. Udara di sana menjadi harum semerbak dan membangkitkan selera. Raja memasuki alun-alun istana. Raja datang sambil membawa sendok emasnya. Ia mencicipi nasi goreng yang ada satu persatu. Wah, semua orang jadi deg-degan. Siapa ya yang akan memenangkan sayembara di tahun ini? Baiklah. Aku puas mencicipi nasi goreng. Dan sekarang saatnya aku mengumumkan siapa pemenang sayembara pada tahun ini. Dan pemenangnya adalah Karim. Wah, semua orang bertepuk tangan. Karim sangat tak percaya dengan apa yang dialaminya pada hari itu. Ia pun lantas maju menghadap sang raja. Selamat anak muda. Engkau telah memenangkan sayembara ini. Wah, terima kasih Baginda Raja. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang, sebelum aku menyerahkan hadiahnya, aku mau lihat dulu surat izin usahamu. Surat izin? Iya, itu kan persyaratan sayembara ini. Aduh, maaf Baginda, hamba tidak memperhatikan. Lagi pula, hamba belum memiliki surat izin usaha Baginda. Belum memiliki? Kenapa memangnya? Baginda tahu sendiri, mengurus izin itu sangatlah sulit dan merepotkan. Oh, kata siapa? Di kerajaan kita sudah ada layanan satu pintu.
sehingga rakyat bisa mengurus izin sendiri dengan mudah. Oh, seperti itu ya. Baiklah. Ya. Tapi Baginda, untuk pemilik kedai kecil sepertiku, apa sih pentingnya memiliki izin usaha? Tentu saja penting. Karena dengan izin usaha, yang pertama, engkau akan memiliki perlindungan hukum. Yang kedua, engkau akan selalu diikutsertakan dalam pameran-pameran kerajaan, sehingga kedaimu akan semakin terkenal. Dan yang ketiga, engkau memiliki legal formal, sehingga para pembeli dan orang-orang akan semakin yakin dengan usaha yang engkau miliki. Wah, banyak sekali ya keuntungan dari mengurus izin. Kalau begitu, setelah aku mendapatkan panci emas itu, aku akan mengurus izin sendiri, Baginda Raja. Wow, baiklah kalau begitu, ini panci untukmu. Kok panci seperti ini, Baginda Raja? Iya, aku akan memberikan panci emas yang asli setelah engkau mengurus izin sendiri. Aduh, Baginda Raja. Hai teman-teman, aku Talita dari Kabupaten Kuningan. Aku akan membawakan sebuah cerita. Selamat mendengarkan. Di sebuah hutan fantasi, hiduplah berbagai macam binatang. Mereka hidup berdampingan dan tak saling memangsa. Suatu ketika, kemarau panjang menerpa. Cuaca yang begitu panas membuat daun-daun kering dan terjadilah kebakaran di hutan itu. Para penghuni hutan semua panik, sehingga si Raja Hutan berteriak menghimbau seluruh rakyatnya. Hutan terbakar, ayo rakyatku, segera pergi dari sana. Api begitu cepat menyambar, selamatkan diri kalian. Gajah turut menggerum, menderu, memperingati kawanan binatang lainnya. Cepat, cepat, selamatkan diri kalian. Terlihat sang kelinci menangis ketakutan. Tempat tinggalku terbakar. Di mana lagi aku akan tinggal? Untunglah tidak ada yang terluka. Semua binatang berhasil lolos dari kobaran api. Mereka berkumpul di suatu tempat, menunggu api padam dan beristirahat. Gajah menghampiri singa dan berkata, Paduka, hutan kita terbakar dan kita tidak punya sumber makanan. Jika dibiarkan, seluruh penghuni hutan akan kelaparan. Tenanglah gajah, aku pun sudah memikirkan itu semua. Kita bisa mencari makan di hutan seberang. Penguasa hutan itu adalah saudaraku. Tapi hutan itu dijaga ketat. Apakah bisa kami memasuki dan mencari makan di hutan seberang? Tentu saja bisa. Kalian cukup memperlihatkan surat dariku. Maka gorila si pengawal hutan akan mengizinkan kalian masuk. Segera perintahkan seluruh penghuni hutan untuk mengambil surat izin dariku. Akhirnya, seluruh penghuni hutan berbondong-bondong menghadap singa si Raja Hutan untuk mendapatkan surat izin, agar mereka mudah memasuki dan mencari makan di hutan seberang. Kecuali satu binatang yang tampak bermalas-malasan untuk mengambil surat izin dari sang raja. Kera, kenapa kau masih di sini? Bersegeralah mengurus surat izin agar kau bisa mencari makan. Cuaca panas sekali. Aku malas. Lagi pula, penjaga hutan itu adalah gorila yang masih kerabatku. Tanpa surat itu, aku pasti bisa memasuki hutan itu. Santai saja, gajah. Lebih baik aku tidur lagi. Hari itu, semua penghuni hutan berangkat mencari makan ke hutan seberang. Mereka semua diizinkan masuk. Apakah sudah semua binatang masuk, gajah? Jika sudah, aku akan menutup jalan ini. Mohon tunggulah sebentar. Sepertinya kera belum masuk. Tak lama, datanglah si kera dan meminta untuk masuk. Gorila pun meminta surat izin, seperti yang sebelumnya diminta kepada binatang lainnya. Kera kebingungan ditanya surat, karena ia belum memilikinya.
Kera memohon agar ia dibiarkan masuk. Ayolah Paman Gorila, izinkan aku masuk. Nanti kau akan kuberi pisang kesukaanmu. Tidak bisa, meski kau masih kerabatku, tapi kau akan diperlakukan sama dengan yang lain. Sesuai aturan, kau baru bisa masuk setelah memiliki surat izin dari rajamu. Kasihan si Kera. Kera sedih tidak diizinkan masuk. Padahal perutnya sudah lapar. Untungnya gajah menghampiri dan menghibur si Kera. Aku sudah mengingatkanmu, Kera. Sudahlah, sekarang kau temui sang raja dan urus izinmu sendiri. Nanti aku akan bawakan buah-buahan untukmu. Terima kasih gajah. Maafkan aku yang sudah mengindahkan aturan. Padahal mengurus surat izin sendiri itu mudah ya. Aku menyesal. Keesokan harinya, Kera pun berangkat mengurus surat izinnya sendiri. Dan ia pun bisa masuk ke hutan itu, mencari makan di sana. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Semoga kalian suka ya. Sampai ketemu lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama kamu Is. Hari ini ingin berbagi cerita tentang mudahnya mengurus izin sendiri. Yuk kita saksikan. Di halaman rumah terdapat seorang anak kecil yang sedang bermain. Pagi itu ayam bersaut-sautan bersama teman-temannya. Lalu Zizi melihat ada buah mangga ranum tumbuhnya ada di halaman rumahnya. Wih, waduh. Ada buah mangga nih. Asik banget kalau aku petik dan menikmatinya. Lalu ia memanggil ayahnya untuk memetik buah yang ada di halaman rumahnya. Ayah, ya. Iya nak, ayahnya sedang menikmati kopi di pagi hari. Aku memetik buah mangga nih di halaman rumah. Ya udah petik aja. Bisa nggak? Bisa. Mana nih penyangga alat bambunya? Ini dia. Lalu Zizi bersiap-siap memetik buah mangga yang ada di halaman rumahnya. Kalau aku petik dan menikmatinya, kayaknya bakal manis ini. 1, 2, 3. 1, 2. Tetapi ayahnya baru sadar bahwa yang dipetik oleh Zizi itu bukan buah mangga miliknya, melainkan punya tetangga yang ditanamnya. Zizi, petik buah mangga siapa ya? Oh iya, Nak. Iya ayah. Jangan dipetik dulu. Ayahnya kepleset lalu jatuh. Udahlah jatuh pula buah mangga yang dipetik oleh Zizi. Aduh. Nak. Aduh, maaf ayah. Ayah udah jatuh ketiban tangga lagi. Bukan ketiban tangga, ketiban mangga. Udah. Ini kamu udah izin belum? Hah? Emang ini buah siapa? Kan ada di halaman rumah kita. Jadi boleh dong kita makan? Iya, secara aturan memang boleh kita makan dan menikmatinya karena ada di halaman rumah kita. Ya udah, langsung aja kita makan dan petik kan udah boleh kan? Nah, nggak begitu sayang. Tapi kan kita hidup nggak sendiri. Kita hidup bersama-sama dan harus menjaga, menghargai satu sama lainnya. Terus aku harus bagaimana? Baiknya kamu izin dulu sama pemilik pohon ini. Tumbuhnya kan di rumah Pak D, tetangga kita. Aku nggak bisa. Hah? Tinggal bilang izin sama Pak D. Pak D, aku izin ya memetik buah ini karena ada di halaman rumahku. Kalau aku nggak izin? Kamu akan gelisah di kemudian hari. Tapi kalau kamu izin, menghindari kegelisahan, menghadirkan kebahagiaan. Ya udah deh, aku ke rumah Pak D. Ya, tinggal bilang izin Pak D. Iya. Pak D izin. Iya ya. Pak D izin. Iya. Akhirnya Zizi pun ke rumah Pak D, memberanikan diri untuk izin. Pak D. Iya, sebentar Zizi. Ada apa Zizi, tetanggaku yang baik dan lucu sekali. Pak D, aku mau izin. Izin apa? Ini buah mangga.
Mangga ini yang ada di halaman rumahku. Iya, tadi aku memetiknya dan lupa izin sama Pak D. Hampir aja aku langsung memakannya. Ya dalam aturan kalau ada pohon lalu tumbuh di halaman rumah kamu, boleh kamu nikmatin. Ya udah, harusnya nggak pakai izin. Tetapi aku sebagai tetanggamu mengucapkan terima kasih dan bangga sama kamu. Maksudnya? Ya, karena kamu menghargai sang pemilik pohon itu dan kamu meminta izin terlebih dahulu. Aku sangat bahagia sekali. Boleh ya? Boleh, sudah dibawa. Yang ini boleh juga? Wah, boleh. Yang ini juga boleh? Boleh, banyak juga ya. Yang ini buat Pak D 1. Terima kasih. Zizi setelah menerima buah dari Pak D, dari hasil memetiknya, dia merasa bahagia dan jauh lebih melegakan hatinya. Ayah, aku sudah izin. Ternyata urus izin sendiri itu mudah ya. Ya iyalah, masa ya iya dong. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, itu karakter bangsa Indonesia. Perlu kerjasama seperti pejuang, tak mundur selangkah. Ayo berjuang. Urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Urus izin sendiri mudah, 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 urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.